Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sakifah Aulia, dan juga ada teman saya Mas Abdul Mugis, dan juga Mas Muhammad Rafli, dan juga ada Mbak Juindar. Kami di sini akan mempresentasikan kitab yang mengenai temanya, yaitu Fil Qisosi Hayatin. Kita mulai bacakan kitab dan juga nanti terjemahan dari kitab tersebut. Fil Qisosi Hayatin Nufusi, dalam cerita kehidupan jiwa. Kutiba qolal fira'u kutiba alaikum ma'nahu fi kulli qur'ani fardun alaikum. Dia menulis, kata fira'u ditulis di atas Anda, mengatakan artinya dalam semua Al-Quran. Qala syairu, penyair itu berkata, kutiba al-qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyati jarradzayuli. Dia menulis pembunuhan dan perkelahian di antara kita dan pada orang Ghana yang menyeret ekor. Qala at-Tabari, kutiba alaikumul qisasu bima'na furida alaikumul qisasu wa huwa fi asy'arihim mustafidu wa fi kalamihim mawjudun wa huwa aktsaru man yahso. At-Tabari berkata, tertulis hukuman untukmu, dalam arti pembalas sudah jatuh kepadamu dan sudah jelas di tulisan mereka. Dan ada dalam kata-kata mereka, dan itu lebih dari sekedar cukup. Al-qisasu ayyaf'ala bihi mithla fi'lihi min qawlihim yaqtas athara fulanun idza fa'ala mithla fi'lahu. Retribusi lakukan kepada mereka seperti mereka melakukan dari omongannya. Ambil pelajarannya jika dia melakukan seperti yang dia lakukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Mbak Juindar. Silahkan. Baik, selanjutnya itu qala Raghib. Raghib mengatakan al-qasasu makhudun minal qasi. Kata qasas diambil dari kata qas wa huwa tattabi'ul asar, yaitu meneliti suatu dampak. Qala ta'ala fartadda ala asarihi ma qasasa wal qasasu tattabi'u dam bil qad. Makna qasas yaitu meneliti darat dengan Qala ta'ala wal juruhu wal qisas. Qala fil lisani qasastu syai' idza tattabi'at atharuhu syai'an ba'da syai'in. Jadi qisas adalah sesuatu yang diteliti dampaknya dari beberapa sesuatu dari lainnya. Wa qauluhu ta'ala wa qalat li ukhtuhu qusayyuhu ay ittaba'a atharuhu, atau meneliti dampaknya. Wal qasasu al-qawad huwa al-qatlu bil qatli. Dan qasas itu adalah al-qital, pembunuhan atas pembunuhan itu sendiri. Wa qala syair waronal qasasa wa kana al-qasasu hukman wa adlan alal muslimina. Kami tetapkan qasas kepada kisos-kisos, yaitu pada hukum dan keadilan kepada muslim. Al-qatla jama' qatil wa tawafihil mudzakkar wa muannas. Al-qatil itu sama digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Qasor'a jamak min sari', seperti kata sor'a yaitu jamaknya sari', wal jarha jamaknya yaitu jarih. Wa qala fil lisan
Warajulun qatil ay maktulun. Seorang laki-laki yang mati atau terbunuh. Wa mra'atan qatilun ay maktulah, atau seorang perempuan yang mati atau terbunuh. Fa idza qalat qatilah bani fulan, yang terbunuh bin fulan. Wa qalat Tabari wa inna ma yajma'u fa'il ala fa'la idza kana wasfan dalan ala zamanati bihaitsu la yaqdiru ma'ahu sahibahu ala al-burahi min mawdi'ihi. Jamak fa'il ala fa'lah idza kana, apabila itu mensifati dalil seperti pada ditentukan, bihaitsu la yaqdiru, maka bersamaan dengan pada yang dibahas babnya. Wal aslul qatlu izalatur ruh anil jasad kal mauti, dan asli arti sebuah pembunuhan adalah menghilangkan ruh dari jasadnya seperti mati. Walakinna idza itabara bi fi'li syahsi yuqalu qatlun, apabila kita ibaratkan kepada seseorang, yaitu qatlun, pembunuhan. Wa idza i'tabara bi futil hayati yuqalu maut, apabila kita ibaratkan dalam kehidupan, yaitu seperti kematian. Qala ta'ala afa in mata aw qatlu. Afi al-afwa ma'nahu as-safha. Al-afwa artinya itu as-safha. Wal isqat, as-safh itu memaafkan, wal isqat sama seperti memaafkan. Taqulu afautu anhu ay safahtu anhu, memaafkan sesuatu atau saya telah memaafkan sesuatu dari itu. Wa minhu qaulu ta'ala afallahu amma salaf wa qawluhu wa'fu anna wa afautu lakum min sadaqatil haili wa raqiqi ay isqataha ankum. Saya telah memaafkan kepadamu dan dari kebenaran trik atau ar-raqiq, kelemahan dari itu. Wal makna faman turika lahu min jihatin ahi syai'un, dan maknanya adalah barang siapa yang telah meninggalkan dari jihad saudaranya, aitaraka lahu al-qatl, dan meninggalkan pembunuhan, warudia min dia, maka kepadanya ada sebuah denda. Fattiba'u bil ma'rufi, dan kita mengetahuinya dengan baik, yaitu matalibatuhu bil ma'ruf ay yutalibuhu waliyun al-qatil bir raf'i wal ma'ruf, memintanya dengan cara lemah lembut atau dengan cara baik. Wa yu'addi ilaihi al-qatil adiyah bi ihsan, dan berdampak kepada al-qatil yang telah dibunuh itu dengan denda secara baik. Biduni mumatolah au bihausi au isa'ah fil ada, tidak dengan sebuah keburukan atau kejahatan atau penindasan. Faman i'tada ay zalama faqatala al-qatil ba'da akhada adiyah falahu 'indallahi 'adzabun alim. Barang siapa yang melakukannya ay zalim kepada yang membunuhnya, ba'da akhadahu adiyah, setelah mengambil dendanya, falahu 'indallahi 'adzabun alim, maka atas kepadanya itu suatu azab yang besar. Al-bab al-aqulu jama' min labun ma'khudu min al-labun nahlah. Labun adalah yaitu dari sumsum atau dari suatu akar tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini
tentang al-ahkamu asy-syar'iyyatu, beberapa hukum syariat. Al-hukmu al-awwalu hal yuqtalu al-hurubil abdi wal muslimu bidimi. Hukum yang pertama itu ada pertanyaan tentang apakah boleh dibunuh atau dikisos seorang hurun, seorang yang merdeka telah membunuh budak, dan seorang muslim telah membunuh kafir dhimmi. Ikhtilafal fuqaha fil hurri idza qatala abdan. Dalam masalah ini beberapa ahli fikih itu terjadi sebuah perselisihan. Masalah ketika ada seorang merdeka membunuh budak dan seorang muslim membunuh kafir dhimmi. Maka fadzhabal jumhuru al-malikiyatu wasyafi'atu wal hanabilatu ila annal hurru la yuqtalu bil abdi walal muslimi bidimi. Yang pertama madhab dari jumhur ulama atau mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu mencakup mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahwa pendapatnya seorang yang merdeka apabila telah membunuh seorang budak itu la yuqtalu bil abdi, maka tidak dibunuh. Walal muslimu bidimi, dan orang muslim ketika sudah membunuh seorang budak maka dia juga tidak dibunuh. Orang muslim telah membunuh seorang kafir dhimmi maka tidak dibunuh. Dan ini yang menjadi perbedaan dari pendapat Hanafiyah. Wa dzahabal al-Hanafiyatu ila annal hurru yuqtalu bil abdi wa kadzalikal muslimu yuqtalu bidimi. Bahwa madhab dari ulama Hanafi atau dalil dari ulama Hanafi, seorang muslim yang telah membunuh budak maka wajib dikenai kisos, seperti halnya seorang merdeka yang telah membunuh budak maka dikenai kisos, seperti halnya seorang muslim yang telah membunuh kafir dhimmi maka juga dikenai kisos. Adilatul jumhuri, dalil-dalil ulama jumhur, mayoritas ulama. Istadalal jumhuru ala madhabihim bil kitabi was sunnati wal ma'quli. Jadi ulama jumhur itu mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis dan rasional. Amal kitabu faqulu ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla faqad aujabahu al-musawata summa bayyana hadil musawata biqaulihi al-huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Adapun dalil dari Al-Quran seperti yang sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kutiba alaikumul qisasu fil qatla, maka Allah telah mewajibkan al-musawataniku kesetaraan atau setara. Maka terus Allah itu menjelaskan maksudnya kesetaraan itu gimana. Summa bayana hadzal musawata biqaulihi al-huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, dengan dawuh tersebut. Fal huru yusawihi al huru wal abdu yusawihil abdu wal unsa tusawiha al unsa. Faka'annahu ta'ala yaqulu uqtulu al qatila idza kana musawiyan lil maqtuli. Maka orang merdeka itu setara dengan orang yang merdeka, dan seorang budak itu juga setara dengan orang budak yang lainnya, dan seorang perempuan itu setara dengan orang perempuan lainnya.
Maka seperti halnya Allah itu berfirman, uqtulu, berarti bunuhlah seorang pembunuh apabila pembunuh tersebut setara atau sederajat pada orang yang dibunuh tersebut. Qalu wala musawata bainal huri wal abdi fala yuqtalu bih. Maka ulama itu berkata tidak ada kesetaraan antara orang merdeka dengan budak. Maka orang merdeka tersebut tidak dikisos setelah membunuh budak. Wa kadzalikal musawata bainal muslimi wal kafiru fala yuqtalu bih. Itu sama saja kesetaraan, tidak ada kesetaraan antara seorang muslim telah membunuh seorang kafir dhimmi, maka juga tidak dibunuh. Dan adapun wa ammas sanatu fama rawahul Bukhari an Ali karama wajaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu muslimu bikafirin. Adapun dalil hadisnya menurut jumhur ulama, hadis dari Imam Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, hadis tersebut berbunyi la yuqtalu muslimun bikafirin. Wa amal ma'kuli faqalu, dan adapun dalil rasionalnya dari ulama, mayoritas ulama tersebut, innal abda kasilati wal mata'i bisa babirqi alladhi wa min atharil kufri wal kafiru kadab bati bisa babil kufri alladhi tagha alaihi wa qad qala ta'ala. Dan dalil makul tersebut atau dalil rasional menerangkan bahwa seorang budak itu seperti halnya barang dagangan. Karena apa? Sebab perbudakan tersebut. Budak itu bekas dari orang kafir atau kekufuran. Wal kafiru kadabati. Dan seorang yang kafir itu seperti halnya dabba. Dabba itu sesuatu yang merayap di bumi. Bisa babil kufri alladzi tagha, sebab kufur tersebut orang kafir itu telah bisa babil telah durhaka kepada Allah. Seperti yang ada di Al-Quran, innas syarut dawabi indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Fa kaifa yusawi al-mu'minu bil kafiri wa kaifa yuqtalu bi. Maka katanya mayoritas ulama tersebut, maka bagaimana adanya sebuah kesetaraan antara orang mukmin dengan kafir? Mosok yo dipateni wa kaifa yuqtalu bi. Nah, sekarang masuk kepada dalilnya adillatul hanafiyatu. Dalil-dalil ulama Hanafiyah. Wastadalla al-hanafiyatu alamat habihim bibat ati-atilatin nujizuha fi mayali. Ulama Hanafiyah mengambil dalil secara sebagian yang akan diringkas sebagai berikut. Awalan qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qalu innallaha aujaba qutilal qatilu bisodril ayah. Dalil yang pertama itu ada di Al-Quran yang telah disebutkan tadi. Maksud dari ulama Hanafiyah itu sesungguhnya Allah itu mewajibkan membunuh atau mengkisos orang yang telah membunuh orang yang lain. Karena permulaan ayat tersebut sudah jelas.
Wa ya ammatu ta'umu kulli qatilin sawaun kana hurron au abdan musliman au limyan wa amma qulu ta'ala al huru bil huri wal abdu bil abdi ila akhirih. Dalil tersebut itu mencakup luas atau jangkauannya sangat luas. Berarti setiap orang yang membunuh itu sama saja, baik berupa orang yang merdeka atau budak atau seorang yang muslim atau orang kafir dhimmi. Maka sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an al-huru bil huri wal abdu bil abdi ila akhirih. Fa inna ma huwa li ibtalid dzulmi alladzi kana alai ahlal jahiliyati. Maka sesungguhnya ayat tersebut untuk merusak atau membatalkan kezaliman yang telah terjadi di masa jahiliyah, masa sebelum Kanjeng Nabi diutus. Hai sukanu yaqtuluna bil huri roron wabil abadi huron wabil unsah yaqtuluna rajulu ta'diyan wa tughyanan. Jadi mereka semua itu membunuh, baik orang itu merdeka ya dibunuh, orang itu budak ya dibunuh, perempuan juga dibunuh. Maka itu ta'diyan wa tughyanan, sangat nemen sekali pada di masa itu. Fa'abtalahu kana minal dzulmi, maka Allah telah membatalkan hal tersebut dengan menurunkan ayat tersebut. Wa akadal qasasu alal qatili dunagori kama fahum dalika min sababin nuzuli muqaddamah. Dari dalil tersebut maka sudah diputuskan bahwa kisos itu sudah ditentukan bahwa baik orang itu seorang merdeka ataupun budak ataupun kafir dhimmi, maka wajib dikisos apabila dia telah membunuh meskipun tidak setara. Terus langsung mawon hadhiya khalasatu adillatul fariqaini arabna bi ikhtisari wa sababil khilafi fil haqiqati yarju ila ikhtilafil ulama'i fi fahmil ayat. Maka ini adalah ringkasan dari kedua perbedaan pendapat tersebut. Maka diringkas dengan adanya sebuah perbedaan dalam memahami ayat. Fal hanafiyatu yaquluna in sadrul ayati muktafin binafsih. Para ulama Hanafiyah itu berpendapat bahwa permulaan ayat tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa seorang merdeka bila membunuh budak itu sama saja bisa dikisos orang merdeka tersebut. Terus waqad tamul kalamu inda qoulihi ta'ala kutiba alaikumul qisasu fil qatla, dan disempurnakan dengan ayat Al-Qur'an kutiba alaikumul qisasu fil qatla wasairul a'immatu yaquluna, dan sebagian ulama berpendapat la yuti di sebagian ulama ini berpendapat bahwa ayat tersebut itu belum sempurna dalam menjelaskan hal tersebut karena adanya sebuah pembagian dan macam-macam dalam menafsiri makna tersebut. Waqad i'taradu al-hanafiyatu ala jumhuri bi annahu yanbaghi alla yuqtalur
rajulu idza qatala unsa. Dan ulama Hanafiyah itu menyangga ulama jumhur bahwa apabila seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, apakah boleh dikisos? Wa kadzalikal abdu idza qatala hurran. Dan sama juga seorang budak apabila membunuh majikan atau orang yang merdeka, apakah itu boleh dikisos? Ma'annahum yaquluna annahu yuqtalul abda bil huri wa rajulu bil mar'ah. Sanggahan tersebut dijawab oleh mayoritas ulama ajabal jumhuru bi anad dhahirul ayati yufidu alla yuqtalul abda bil huri. Walakinana nadruna ila ma'na fara'aina annal abda yuqtala bil abdi. Jawaban jumhur tersebut sudah diterangkan dalam ayat yang tampak dijelaskan di awal tersebut bahwa seorang budak apabila membunuh seorang majikan itu otomatis dibunuh. Karena apa? Karena jika dilihat sendiri, seorang budak saja ketika membunuh seorang budak itu dibunuh. Apalagi dia membunuh majikan, maka otomatis budak tersebut mendapatkan kisos atau dibunuh. Fa'ula ayyuqtala bil huri wa amma qatala rajulu bil mar'ati. Fadzalika sabitu bil ijma'i bahwa dalilu akhra khossosul ayatil karimati walawala al ijma'i laqulna la yuqtalu al-dzakaru bil unsa. Dan adapun seorang laki-laki ketika telah membunuh seorang perempuan itu masih pendapat ijma. Pendapat ijma tersebut dari dalil-dalil yang telah dikhususkan dalam Al-Quran tersebut bahwa seorang laki-laki bila membunuh perempuan itu tidak dikisos. Mungkin bisa dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai bab kisos ini. Pada al-hukmu as-sani, langsung saja. Tadi pada pembahasan yang pertama, hukum yang pertama mempertanyakan mengenai hukum atau ketentuan kisos yang berlaku bagi seorang yang merdeka ketika membunuh budak ataupun seorang muslim yang ketika membunuh kafir dhimmi. Untuk hukum yang kedua, al-hukmu as-sani, hukum yang kedua, hal yuqtalu al-walidu idza qatala waladahu. Bagaimana hukumnya ketika seorang ayah atau orang tua membunuh anaknya? Apakah terkena hukum kisos juga? Qala al-jumhur la yuqtalu al-walidu idza qatala waladahu. La yuqtalu. Nah, di situ dijelaskan la yuqtalu, tidak terkena hukum kisos. Al-walidu idza qatala waladahu, ketika seorang ayah ataupun orang tua membunuh anaknya. Lama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, karena berdasarkan hadis riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yuqtalu walidun biwaladihi. Tidak terkena hukum kisos seorang ayah atau orang tua ketika ia membunuh anaknya. Qala al-khassasu wa hadha khobarun mustafidun masyhurun. Hadis ini, tadi hadis yang di atas yang disebutkan tadi, mustafidun masyhurun, sudah diterima dan juga masyhur. Wa qad hakama bihi Umar bin al-Khattab
fi hadratis sahabah min ghairi khilafin min wahidin minhum alaihi. Hadis itu juga pernah dibacakan oleh sahabat Umar bin Khattab di hadapan para sahabat pada saat itu, dan para sahabat menerima hadis tersebut, tidak ada yang memprotes. Fakana fi hayyizil mutawatir. Oleh sebab itu maka sanadnya bisa dikatakan mutawatir. Waqala Malik. Adapun menurut Imam Malik, pendapat Imam Malik, yuktalu idza ta'ammada qatalahu bi an adja'ahu wa dhabhahu. Sementara Imam Malik berpendapat ketika ada seorang ayah ataupun orang tua membunuh anaknya, yuktalu idza ta'ammada qatalahu, maka kisos juga berlaku idza ta'ammada qatalahu, ketika memang orang tua tersebut atau ayah tersebut membunuhnya dengan sengaja, bi an adja'ahu wa dhabhahu, seperti menindih menindih anaknya itu, wadabhahu ataupun menyembelihnya, seperti itu. Lanjut, waqala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi berpendapat la khilafa fi madhabi Malikin annahu idza qatala ar-rajulu ibnahu muta'ammidan. Sebenarnya tidak ada perbedaan dari sudut pandang Imam Malik, annahu idza qatala rajulu ibnahu muta'ammidan misla ayyutajahu wa dhabhahu aw yasbiruhu. Hanya saja Imam Malik itu menggarisbawahi ketika memang membunuhnya itu secara sengaja, seperti tadi disembelih ataupun dilempar dengan menggunakan batu dengan sengaja, maka itulah baru yang dikatakan terkena hukum kisos. Lanjut, langsung saja. Al-hukmu as-salis, pembahasan yang ketiga, hukum yang ketiga. Hal yuktal al-jama'atu bil wahid, pembahasan yang ketiga mengenai kisos. Apakah terkena hukum kisos ketika ada sekelompok orang yang membunuh satu orang? Ada kelompok orang yang mengeroyok hingga menyebabkan satu orang meninggal. Ikhtalafa al-fuqaha'u fil jama'ati idza ishtaraku fi qatli insan hal yaqtuluna bihi ala madhhabaini. Ulama berbeda pendapat terkait kasus ini. Idza ishtaraku fi qatli insan hal yaqtuluna bihi, apakah terkena hukum kisos juga kasus pengeroyokan seperti itu? Madhhabaini, ada dua pendapat. Madhabul jumhur wa a'immatul arba'ah. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh jumhur ulama dan juga imam yang empat. Annal jama'ata yaqtuluna bil wahid. Annal jama'ata yaqtuluna bil wahid. Pendapat pertama ini mengatakan bahwa annal jama'ata yaqtuluna bil wahid, seluruhnya. Jadi orang-orang yang mengeroyok orang tadi sehingga meninggal, maka orang-orang tersebut juga terkena hukum kisos. Seperti itu. Yang kedua, madhabud ad-dhahiriyah riwayatu anil Imam Ahmad annal jama'ata la taqtulu bil wahid. Sementara pendapat yang kedua, pendapat madhab ad-dhahiriyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annal jama'ata la taqtulu bil wahid. Cukup dengan satu orang saja perwakilan dari kelompok tadi yang mengeroyok, yang membunuh satu orang tadi. Cukup satu orang saja. Berbeda dengan pendapat yang pertama bahwa seluruhnya harus terkena kisos, sementara yang kedua ini cukup satu saja perwakilan. Seperti itu. Dalil dhahiriyah, dalil yang dikemukakan pendapat yang kedua, istadalla ahlu dhahiriyah bi ayatil kisos. Mereka mengambil dalil dari ayat kutiba alaikumul kisos fil qatla faqad syuritat al musawatu wal mumatsalatu. Nah, ulama dhahiriyah berpendapat bahwa dalam ayat tersebut diisyaratkan al-musawah wal mumasalah, adanya kesamaan dan kesetaraan. Jadi kalau yang satu ya satu saja, seperti itu. Seperti wala musawata bainal wahid wal jama'atah, sementara tidak ada kesamaan antara satu dengan kelompok. Jadi makanya cukup diambil satu saja. Itu menurut pendapat dalil
ad-Dhahiriyah. Sementara dalil al-jumhur, dalil dari pendapat ulama jumhur, awalan marwiya anna Umar radhiyallahu anhu qatala sab'ata fi gulamin qatala bisunna'i wa law tamala alaihi ahlu sunai liqatlihim. Nah, dalil ulama jumhur, mereka mengambil dari riwayat bahwasanya pada saat itu Umar, sahabat Umar radhiyallahu an, membunuh atau mengkisos 7 orang gulam, budak, qatala bisunaihi, yang membunuh 1 orang. Nah, itu dasar mereka, dalil mereka. Qala Ibnu Katsir wala yu'rafu lahu fi zamanihi mukhalifun minas sahabah wa dzalika kal ijma'. Ya, seperti itulah mereka mengambilnya dari kesepakatan. Saniyan marwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law anna ahlus sama wa ahlul ard ishtaraku fi dami mu'minin laqabbahumullahu finnar. Nah, pendapat yang kedua, dalil yang kedua yang diambil dari pendapat ulama jumhur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahlas sama wa ahlul ard ishtaraku fid dami mu'minin laqabbahumullahu finnar." Jikalau penduduk langit dan juga penduduk bumi mereka bersatu fid dami mu'minin untuk membunuh atau mengambil darah seorang mukmin, laqabbahumullahu finnar, maka Allah akan menjatuhkan mereka ke dalam api neraka. Nah, kemudian juga salah satu dalilnya lagi, qalu inna syara'al qisas li khiftil anfus. Adanya kisos ini sebenarnya adalah untuk menjaga jiwa-jiwa seseorang. Walau alima an-nasa annal jama'ata la taqtulu bil wahid li ta'awanu a'da ala qatali a'daihim. Nah, jikalau memang ketika ada kelompok orang yang membunuh 1 orang dan cukup 1 orang saja yang digantikan, yang dikisos, maka kalau seperti itu, maka kalau ada kasus seperti itu dibolehkan. Yang terjadi di muka bumi hanya akan ada kerusakan saja. Jadi makanya pendapat yang paling ojo, yang paling unggul itu yang ulama jumhur tadi, yang mengatakan bahwa kalaupun ada sekelompok orang yang membunuh 1 orang, maka sebenarnya yang terkena kisos ya seluruhnya. Lanjut langsung ke al-hukmu ar-rabi'u, hukum yang keempat, pembahasan yang keempat. Kaifa yuqtalu al-jani indal qisasi. Nah, bagaimana sih penerapan hukum kisosnya atau pelaksanaan hukum kisosnya seperti apa? Ikhtalafa al-fuqaha fi kaifiyatil qatli ala madhhabaini. Lagi-lagi ulama berbeda pendapat tentang tata cara pembunuhan kisos ini. Ada 2 sudut pandang. Pada Abu Malik wa Syafi'i, adapun Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat warwiyatu an Ahmad annal qasasa yakuna ala sifat allati qatala biha, faman qatala taghriqan qutila taghriqan wa man rada'a ra'sa insanin bihajarin qutila biradhi ra'sihi bil hajari. Nah, mereka berpendapat tata cara kisosnya ya seperti bagaimana si pembunuh itu membunuh. Kalau misalkan dia itu dengan cara menenggelamkan, maka dia juga dengan cara ditenggelamkan di kisosnya. Kalaupun dia membunuhnya dengan cara melempar batu ke kepala orang tersebut, maka lakukanlah seperti hal yang sama ketika ia membunuh orang tersebut. Seperti itu. Itu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad fi riwayatil ukhra anhu ila anna al-qatala la yakunu illa bisayf li annal matlub bil qisasi itlaqun nafsi bin nafsi. Nah, sementara pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan riwayat yang lain mengatakan bahwa ketentuan kisos, tata cara kisos illa bisyaifi, harus dengan menggunakan pedang. Li annal matlub bil qisas itlaqun nafsi bin nafsi. Karena yang dituntut dari sebuah kisos adalah pertukaran nyawa dengan nyawa, seperti itu. Tuh, berbeda pendapat tentang tata cara pelaksanaan kisosnya. Wastadalu bi hadisin la qaudu illa bisayf wa hadisun annahi anil musalah wa hadisun idza qataltum fa ahsinu al qatla wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabha. Nah, dasar dari
pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya didasarkan pada hadis idza qataltum fa ahsinu al-qatala wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabha. Ketika kamu membunuh maka ketika kamu mengkisos maka haluskanlah atau baguskanlah cara kisosnya. Wa idza dabahtum fa ahsinu ad-dabha, dan ketika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang benar, seperti itu. Lanjut yang terakhir, langsung saja ke al-hukmu al-khamisu, pembahasan yang kelima. Man alladhi yatawalla amrul kisos, siapa yang memerintahkan atau pelaksana kisos, itu pembahasan yang kelima. Qala al-Qurtubi ittafaqo a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin ayyuktaso min ahadin haqquhu duna sultan. Imam Al-Qurtubi berpendapat, ulama fatwa itu semuanya sepakat bahwa tidak diperkenankan kisos itu dilakukan oleh seorang meskipun orang tersebut merupakan ahli warisnya ataupun keluarga dari orang yang terbunuh. Tidak boleh seperti itu. Walaisa linnasi ayyuktaso ba'dahum min ba'din. Nah, tidak boleh seorang manusia itu mengkisos satu sama lain. Wa innama dzalika lisultan. Nah, terus siapa yang melaksanakan kisos tersebut? Wa innama dzalika lisultan. Maka yang melaksanakan hukum tersebut ya adalah sultan. Dalam Indonesia sih ada pengadilan, mungkin ada hakim. Nah, itu yang menentukan kisosnya. Auman nasobahu lisultan lidalik, ataupun orang yang memiliki kesetaraan ataupun kedudukan yang sama seperti sultan, seperti hakim tadi. Walihada ja'alallahu as-sultan liyaqidu aidinas ba'dahum an ba'din. Oleh karena itulah Allah menjadikan as-sultan, pemimpin, sebagai penanggung dari manusia-manusia lainnya di muka bumi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mbak, masih di mute. Oke, mohon maaf. Terima kasih atas presentasinya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, mohon maaf ya, di awal tadi sebenarnya ada ayat yang mendasari penjelasan kami tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke 178 sampai 179. Akan saya bacakan Quran suratnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Kemudian arti dari 179, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Oke, pembacaan ayat tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Sakifah Auli Afifah selaku moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.